Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Renilda dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak masif korupsi. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dampak ekonomi. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Meningkatnya korupsi berakibat pada peningkatan biaya, barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi. Bukannya memberikan nilai positif, misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara. Dari sektor pajak, kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran. B. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga, karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa yang mudah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan dan tidak bersekolah. Maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Suarjono Sekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat. Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai. Yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari.
Orang semakin segan membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Ujungnya, mereka yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi, partai-partai politik berlomba-lomba memberikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik. Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Sudah tidak lagi ada keikhlasan, bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. C. Runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat, penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien. D. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapasitas. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global BKG pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, kepolisian RI. Yang keempat, lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. F. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. G. Dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun di lain sisi, eksploitasi yang dilakukan tidak
dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan yang meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya, dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas negara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu, asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jurnal massal, di mana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tertentu juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.